ayah saya nikah lagi. Namun setiap pulang ke rumah selalu jual barang-barang, katanya itu miliknya. Termasuk motor saya dan keluarga mau dijual juga. Ya maling ini bapak rumahnya. Pertanyaannya, jika saya mencegahnya, apakah saya anak durhaka? Ini ngebahas masalah harta dulu deh, jangan kawinnya dulu. Ya laki kalau begini goblok, mendingan jangan nikah. Kayak antum semuanya setia sama istri nih, amin. Anda doain suami-suami, ibu-ibu semuanya setia, ya Allah. Nggak ada yang mendua, ya Allah. Kecuali kalau kepaksa, ya Allah. Bapak kita, selama yang dijual itu benda dia, harta dia, bebas-bebas aja. Rumah punya bapak, TV punya bapak, mobil punya bapak, motor punya bapak. Dia punya dia. Lahul haqqut tasarruf, secara ketetapan hukum dia punya hak untuk menjualnya. Paham? Oh. Jadi kalau bapak kita mau jual ini, mau jual ini, jual ini, jual ini, itu hak dia, benda dia. Atau dia mau kasih ini, mau kasih ini, ya harta dia, silakan. Dong. Nah, di sini istri, anak yang gak punya hak untuk ngalang-ngalangin suami ngelakuin apa saja terhadap hartanya. Kalau memang ada kejanggalan ya cukup dinasehatin, diingetin. Lu jangan nama dia mau orangnya morotin. Ingetin doang. Nah, tapi kalau kata bapak kita, lu jangan ngomong, ini benda gua, harta gua. Oh, makanya kalau yang namanya harta kita itu punya wewenang penuh untuk membelanjakan. Bicara dia belanjanya kemana, ngeluarinnya kemana, itu mau urusan dia, mau Allah, lain hukum lagi. Artinya, seseorang pemilik itu punya wewenang melakukan apa saja terhadap harta. Nah begitu juga bapak kita. Kalau bapak kita mau jual ini ya silakan. Tapi kalau bapak kita mau jual motor yang boleh kita beli, walaupun secara hukum belum ada keanehan pada saat bapak kita minta motor kita jual, apalagi memiliki alasan bahwa bapak kita ingin menjual motor kita karena ada keluarganya atau siapa yang sakit, dia minta tolong, nah itu tolongin. Karena kalau hukumnya, harta anak itu harta bapak. Harta anak itu harta bapak. Jangankan harta kita nih anak, nyawa kita punya bapak. Maka dalam ketetapan hukum jinayat, saat seorang bapak membunuh anaknya, itu dia nggak kena kisos. Nggak kena kisos dalam artian apa? Tuh orang tua nggak kena hukum pancung. Kenapa? Karena yang dibunuh anaknya. Itulah yang ditetapkan oleh Nabi. Anta wa maluka li abik, kau, nyawa kamu dan harta kamu itu punya bapak. Tapi kalau gelagat orang tua jual barangnya, bahkan motor-motor anaknya yang beli sendiri boleh kerja mau dijual, alasannya karena nikah lagi. Kalau ini pelan-pelan ngomongnya, sopan ngomongnya, ya jangan kasih, itu, jangan kasar, jangan gerentak, jangan jelenger depan orang tua, jangan. Mbak, lah ini mau ngapain? Lah kan ini motor saya boleh gajian, jangan dijual kayak Pak. Ya lalu pelit amat, bukan masalah pelit Pak, saya mau pakai apaan? Lagi Bapak buat apaan jual lagi? Lu mau tahu aja urusan Bapak,
Lah Pak, maaf Pak, jangan pakai dijual. Ini juga saya boleh ngutang, belum lunas. Silakan kalau Bapak mau bawa, takut-takutin. Ntar Bapak diparanin debt collector. Mau begitu? Nah, begitu ngomongnya kalau mau orang tua. Jangan sampai terjadi keributan, cekcok, apalagi sampai fisik kalau sama orang tua seperti itu. Ya, ini nasihat kita sebagai Nah cuman kalau jatuhnya kita jadi orang tua, jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Mentang-mentang nih anak emaknya udah pada meninggal. Emaknya udah kan bapak nikah lagi. Cuman bisa Nah lihat, kalau memang ini rumah bapak, semuanya harta bapak, nah kayak orang laki, kalau dia nggak bisa bawa istrinya yang baru ini ke rumah anak-anaknya, melihat anak-anaknya kurang terima, maka dia bikin rumah lagi di luar. Itu kalau anak-anaknya udah pada gede. Tapi kalau anak-anaknya masih kecil, bawa aja tuh bini ke rumah ini, bilangin sama bini, anakmu banyak. Makanya jadi orang jangan suka bohong. Ngomong, saya kagak punya anak, saya belum gak kawin, tahu-tahu anak udah 10. Jangan, jujur aja. Saya punya anak saya 10. Punya bini juga saya. Hoi, saya juga punya bini. Situ mau nggak? Kagak. Kagak, ini mah contoh. Udah saya nerima. Ya kan nerima. Kalau kapan-kapan tuh bini baru kita diserowok, ya nerima. Kok kagak bohong? Coba kalau kita bohong. Saya mah kagak punya bini, kagak punya anak, hidup sendiri-sendiri. Kagak ada yang ngurusin. Mau nggak situ ngurusin saya? Lah mau banget tuh orang. Tahu-tahu dapat 3 bulan diserowok. Tahu nggak serowok? Paham ya? Ya, jadi kalau nikah tuh ya jangan kalau nikah orang udah punya anak, jangan bawa hatinya, bawa nafsunya, bawa egonya, pikirin anak. Ini Abdul Qadir tuh. Kayak kalau kecuali emang dia nggak punya anak, nggak punya bini. Kalau dia punya anak, jangan karena demen sama perempuan, tuh perempuan juga demen, kita kagak tahu bagaimana, dia nggak jelasin kalau dia punya anak, punya ini. Jangan. Saya punya anak, empok mau nggak sama saya? Anak saya segini. Kan tuh nanti perempuan mikir, sanggup nggak ya gue ngurusin laki, ngurusin anak? Ya udah gue terima. Kalau kayak gitu insya Allah soleha. Tapi kalau kita bohong, emang berangkatnya bohong, kesononya bohong mulu. Kayak Kang Udin. Iya bohong, makanya jangan bohong. Kecuali, paham gak kira-kira? Ini kalau bapak-bapak nih, yang duda pengen nikah lagi tapi punya anak, ngomong sama tuh calon bini, gua anak gua segini, lu mau nggak? Udah, jangankan abang punya anak, saya udah siap aja sama abang, saya siap sayang sama abang, siap sayang sama anak abang. Begitu juga kalau kita demen sama perempuan, tuh perempuan jujur, anak saya banyak bang, kan begitu abang mau sama saya, tapi ngurusin anak saya nggak mau misah sama anak saya, karena kan kayak begitu biasanya nikah sama lakinya kagak demen sama anak-anaknya. Ujung-ujungannya di bini serba salah, mau kemari anak, dia juga cinta sama laki, ujung-ujungnya diajak misah sama laki. Habis tuh anak ampar-amparan. Jangan sampai kayak begitu. Maka ibu-ibu kalau mau nikah, yang anaknya masih kecil, datang laki tanya, bener bang lu demen sama gua? Iya, tapi lu nggak bisa demen sama gua doang, gua punya anak. Kalau lu bener serius mau nolong gua, mau kita nikah, lu anggap juga anak, gua bukan mau bebanin, tapi lu harus nerima, gua nggak mau misah dari anak gua. Gitu, bilangnya begitu, Peri. Itu, jangan nengok ke anak, lu takut amat lu. Paham? Ya. Jadi ibu-ibu juga ke depannya nggak ada beban gitu. Karena kan laki-laki kalau yang kurang beres, pengennya emaknya doang, anaknya nggak mau ngurusin. Kan itu laki pejajaran. Oh, kalau saya nggak bisa begitu. Punya anak, Dek, punya 9, nggak jadi, maaf. Nggak jadi, saya mau Bang Soleh begitu, Bang Soleh, Bang Asep. Saya tanya, bagaimana? Kak Dek, ada anak? Ada 1.
Usia berapa? Ah, udah keluar negeri, ya udah gas gitu.